Kenapa pasti profit? Karena di sini apabila loss 99% saya yang tanggung. Ini hebat banget nih, orang nih lebih kaya daripada Chairul Tanjung kali guys ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Febrian Surya. Dan hari ini gue akan membuat konten yang sedikit berbeda. Dan sebenarnya tidak sedikit juga sih guys berbedanya. Bener-bener berbeda dari konten gue sebelum-sebelumnya. Jadi konten kali ini adalah lahir dari keresahan gue. Gue melihat tuh banyak banget teman-teman gue dan banyak banget tuh followers gue di Instagram. Itu banyak banget yang menjadi korban penipuan investasi guys. Dan itu berkedoknya tuh macam-macam ya. Ada titip modal, ada forex, ada macem-macem deh pokoknya. Dan mereka semua itu biasanya menjanjikan profit atau keuntungan yang tidak masuk akal banget guys, dan nggak tahu PT-nya apa, mereka tradingnya di mana gitu, bener-bener tuh nggak tahu gitu guys. Nah jadi kemarin itu gue baru aja guys dapat kabar, ini ada dari Telegram guys, ini adalah penipu berkedok investasi ya guys ya. Ini gue bacain ke kalian dan akan gue munculin di samping. Ini dari PT titip modal atau tanah modal investasi. Nah ini hati-hati kalian guys ya, kalau misalnya ada kata-kata titip modal, tanah modal itu hati-hati, itu bisa dibilang tuh di Telegram atau enggak di sosial media itu 99% itu penipuan semuanya. Kontrak jangka panjang hasil profitnya 40% dari modal per hari. Ini kalian bayangin ya, kalian kalau misalnya hari ini investasi 1 juta, berarti 40%-nya itu besok kalian akan mendapatkan 1,4 juta. Lalu kalau misalnya kalian puter lagi 1,4 jutanya lagi, itu besoknya lagi akan menjadi sekitar mungkin 2 jutaan ya. Dan itu tuh menurut gua tidak masuk akal sekali guys. Karena kalau misalnya ini beneran guys, ini tuh kalian nggak usah kerja lagi, kalian cuma tanam modal 1 juta, kalian diemin aja itu selama setahun, itu kalian bakalan mendapatkan hampir ratusan miliar guys dari sini ya. Jadi jangan langsung mudah percaya guys. Keuntungan bagi yang investasi yaitu pasti profit. Nah ini udah agak aneh juga guys ya, pasti profit. Karena di trading, di dunia trading itu orang yang profesional aja tidak pernah memberikan 100% pasti profit guys. Sebab kalian akan mendapatkan profit 40% dari modal yang kalian investasikan kata gitu. Kenapa pasti profit? Karena di sini apabila loss 99% saya yang tanggung. Ini hebat banget nih, orang nih lebih kaya daripada Chairul Tanjung kali guys ya. Dan profit silahkan ambil semua kata gitu. Jadi kalau misalnya dia loss, jadi dianya tuh rugi, dia tuh kasih kita tuh profitnya guys gitu ya. Profit akan cair 1 kali 24 jam beserta modal awal. Oke siap. Jadi sekarang tinggal kalian tentukan mau investasi berapa. Oke. Profit 40% mulai hari pertama hingga habis kontrak. Misalnya join hari ini, berarti Anda akan menerima profit besok. Ini sangat menggiurkan sebenarnya guys ya. Dalam sehari bisa 40% itu deposito bank aja tuh 1 tahun itu sekarang tuh sekitar 3,5 sampai 5% guys. Ini tuh sehari 40% ya. Jadi kalian tuh nggak usah kerja lagi guys. Lalu di bawahnya ini adalah paket-paketnya guys ya. Silahkan pilih plan yang sudah kami sediakan. Anda seru, oh galak banget ini orangnya. 1. Plan basic, nominal dan keuntungan 2 juta sama dengan 800 ribu per hari katanya. 3 juta 1,2 juta per hari. 4 juta 1,6 juta per hari, profit 40%, kontrak 7 hari. Nah ini rada aneh juga guys. Kalau kalian perhatikan, ini kan dia bilang kan 2 juta itu kita dapat 800 ribu per hari. Tapi tulisannya profit 40%, kontrak 7 hari. Dari sini nih gue bisa lihat nih dia tuh nggak terlalu rapi ya guys ya untuk menyusun modus penipuan investasinya dia nih. Lalu kedua, plan silver, nominal dan keuntungan 5 juta dapat 2,5 juta per hari, 6 juta dapat 3 juta per hari, 7 juta 3,5 juta per hari, profit 50%. Oh kalau yang ini 50% guys, kalau yang plan silver ya. Oke siap. Plan gold, nominal dan keuntungan 10 juta sama dengan 6 juta per hari, 15 juta dapat 9 juta per hari, 30 juta 18 juta per hari, profit 60%, kontrak 3 hari doang. Nah ini juga rada aneh guys menurut gua. Bawahnya lagi misalnya kakak join plan 2 juta pencarian mopit apa guys mopit? Setiap hari sampai 1 minggu. Hari ke-1 800 ribu, hari kedua 800 ribu, 3 800 ribu, 4 800 ribu, 5 800 ribu, hari ke-6 800 ribu, hari ke-7 800 ribu plus modal kakak 2 juta. Jadi total keseluruhan dalam 1 minggu beserta modal kakak 7,6 juta kakak 1 minggu ya. Jadi kita tuh bener-bener nggak usah kerja lagi guys. Jadi kita mau diiming-imingin, ini kita nggak perlu kerja lagi, kita taruh aja 2 juta. Jadi dalam 1 minggu kita mendapatkan 7,6 juta guys. Oke guys, gue rasa ini nggak usah gue bacain lagi guys ya. Ini langsung aja gue akan mencoba untuk ngechat adminnya dan akan gue kerjain di sini guys. Gue mau nanya-nanya sama dia nih guys. Dan ini nama adminnya adalah
Langsung aja gue nggak usah basa-basi, langsung aja gue chat guys, ini gimana cara joinnya. Langsung dia balas gue, baik kakak, silakan isi from guys ya, bukan isi form ya guys. Dari sini aja nih udah nggak bener nih bahasa Inggrisnya guys. Kalau mau join atau bergabung silakan isi form. Nah ini baru bener guys, isi form pendaftaran di bawah ini copy paste pasti ya. Nama, bank, nomor rekening, nomor HP, kontrak, email, jumlah investasi, alamat. Kalau sudah diisi silahkan dikirim kembali ke sini. Terima kasih. Oke, langsung gue tanya nih guys, ini PT apa? Profitnya dari mana? Kok bisa banyak banget? Nah jadi kalau misalnya kalian mau menginvestasikan sesuatu gitu guys, kalian harus tuh tanya dulu, ini PT-nya tuh apa? Lalu gimana cara dia tuh mengelola ya? Cara dia tuh dapetin profitnya sebanyak itu tuh caranya gimana? Kok bisa banyak itu? Dan dia jawabnya adalah game slot. Kalian tahu game slot itu apa? Game slot itu sebenarnya yang namanya belakangnya pakai slot itu tuh menjurusnya tuh ke arah perjudian guys ya. Jadi bukan ke investasi. Jadi uang kita ini sepertinya akan dijudiin sama dia gitu guys. Terus gue nanya dong di situ kan, apaan game slot? Terus dia bilang, dia balasnya gini guys, di sini bapak bisa titip modal atau tanam modal investasi kontrak jangka panjang, hasil profitnya 40% dari modal per hari. Iya, saya udah tahu, tadi saya udah lihat di PT yang tadi ya. Dari pertanyaan gue apaan game slot, dia tuh tidak menjawab guys. Lalu gue tanya lagi, rekeningnya atas nama siapa? Rekeningnya katanya atas nama. Jadi nama admin dan nama rekeningnya itu sama guys ya. Dari sini aja gue bisa menyimpulkan bahwa ini adalah rekening pribadi si penipu guys. Karena biasanya kalau investasi yang bener-bener itu tuh kita tuh nge-transfernya itu tuh kalau nggak ke rekening PT, kita tuh ke rekening exchanger gitu guys ya. Lalu gue tanya, kok bukan atas nama PT, kok nama perorangan, apa sudah ada Bapepti atau OJK-nya? Terus dia jawabnya gini guys, itu kan pemilik perusahaan kakak gitu katanya kan, ini pemilik perusahaan. Nah gue bingung, pemilik perusahaan tapi dia tuh masih menjadi admin juga. Biasanya kalau pemilik perusahaan kan dia nggak ngurus-ngurusin admin begini kan. Dan kalau kalian belanja di Tokopedia juga yang kalian transfer itu kan ke PT-nya kan, ke PT Tokopedia-nya, ke virtual akun Tokopedia-nya, bukan ke ownernya Tokopedia gitu. Nah dari sini nih udah gue bisa bilang sih ya, ini 100% fix penipu. Jadi ini gue akan tanyain terus, gue akan puter-puter terus. Nah nanti kalian lihat gimana hasilnya guys. Terus dia menjawab pertanyaan gue, apa sudah ada Bapepti atau OJK? Terus dia bilang ada kakak. Wah ini berani sekali, dia bilang ada guys. Gue bilang dong boleh lihat gitu. Akhirnya dia kasih lihat guys, nih OJK-nya ya guys. Dia kasih lihat. Oke, kalau misalnya orang-orang yang mudah ditipu nih akan langsung percaya biasanya. Tapi gue harap jangan langsung percaya karena ini bisa aja tuh di print sama dia, atau enggak ini dia menggunakan PT lain yang legalitasnya tuh ada dan dia tuh menjadikan legalitas OJK ini sebagai alat dia untuk menipu gitu guys ya. Terus gue chat lagi ke dia, masa transfer ke pemilik perusahaan harusnya kan ke PT gitu, bukan ke rekening pribadi. Terus dia jawab gue, iya kakak, yang lain juga begitu kakak. Ini kocak ya guys, ini orangnya kayak ini dia mau nipu tapi tuh ilmunya nggak ada. Abis itu gue nanya dia, Bapeptinya mana? Ini trading komoditi, tanda tanya. Komoditi itu misalnya kayak emas, silver, nah itu komoditi guys ya. Mana ada pak yang lain begitu? Gue bilang ke dia itu, yang pas dia jawab gue, iya kakak yang lain juga begitu. Gue bilang tuh, mana ada pak yang lain begitu? Gue bilang. Terus gue ngajarin dia, trading itu ke exchanger transfernya pak, bukan ke owner. Lalu ini yang kocak guys ya. Terus dia balas gue, baik kakak, trendingnya di forex. Trending dia bilang guys, bukan trading ya, tradingnya di forex. Tadi awal dia bilang game slot itu judi kan. Lalu dia bilang sekarang trading ke forex. Nah, karena dia udah ngomong tentang forex dan kebetulan gue juga trader forex guys ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngebahas forex, gue nggak akan kena tipu guys nih. Abis itu gue bilang ke dia gini, oh forex tanda tanya, emang OJK ngurusin forex? Gue bilang, soalnya OJK itu bukan nggak ngurusin forex guys. Itu tuh pialang berjangka itu biasanya tuh Bapepti, bukan urusannya OJK guys ya. Pialang berjangka itu bukan ranah OJK pak, gue bilang gitu. Terus dia bilang ke gue, maksudnya kakak? Dia malah kebingungan sendiri guys, padahal dia mengaku dia adalah manajemen investasi. Nah ini udah 100% penipuan guys ya. Gue bilang gini, pialang berjangka itu urusan Bapepti, gue bilang gitu. Iya kakak, sama aja. Nah ini rada goblok nih guys. OJK sama Bapepti itu beda loh guys ya. Terus gue bilang ke dia gini, kalau dalam undang-undangnya, kalau misalnya kita mau mendirikan suatu pialang berjangka di Indonesia, itu tuh harus ditambahin disertai dengan kata futures atau berjangka, baru sah gitu. Misalnya PT apa-apa berjangka, PT apa-apa futures. Nah itu baru sah di mata legalitas Indonesia Bapepti guys ya. Nah abis itu gue baru rada ngegas nih guys. Gue bilang, jangan bego-begoin saya, gue bilang gitu kan. Terus dia bales, maksudnya
kakak jika ingin bergabung silakan, kalau tidak nggak apa-apa kakak, prosedur perusahaan kakak. Nah ini nggak nyambung nih, gue nanya apa, terus dia langsung bilang kalau misalnya lu mau gabung, ayo gabung aja, kalau nggak mau gabung ya udah gitu kan kita kan sebagai klien gitu, sebagai calon investor harus nanya bener-bener. Terus gue nanya lagi, perusahaannya apa kakak gitu kan, perusahaannya apa gitu, dia bilang. Terus gue bilang gini, itu broker atau apaan? Trading forexnya di broker apa? Jadi kita gini guys, kalau misalnya kita trading forex itu harus ada brokernya ya. Itu harus bener-bener ada brokernya, baru kita bisa tahu nih brokernya ini oke atau enggak, legit atau enggak. Terus dia chat gue lagi guys, iya kakak, tanda tanya, nggak jelas kan? Dia jadi kebingungan sendiri orang ini guys. Terus gue balas lagi dong, hah? Tradingnya di broker apa kalau boleh tahu? Kalau saya join 3 juta, opennya berapa lot gitu kan? Karena kalau satuan di forex kan lot ya guys ya. Tradingnya di pair apa gitu, di pair apa? Gue nanya lagi sama dia. Terus dia bilang, dia chat gue guys, per hari kakak dapat 40%. Nggak nyambung nih ya di sini. Di sini bapak bisa titip modal atau tanam modal investasi. Kontrak jangka panjang, hasil profitnya 40% dari modal per hari. Jadi dia tuh mengulangi perkataan dia di sebelumnya guys. Akhirnya karena pertanyaan gue nggak terjawab oleh dia guys, ini gue tanyain lagi. Iya, tradingnya di pair apa, lalu opennya berapa lot, gue bilang kan tadi bapak bilang trading forex. Saya tanya trading di pair apa dan open berapa lot. Kalau bapak nggak ngerti berarti bapak nipu, gue bilang gitu. Abis itu dia copy paste lagi guys, titip modal, tanam modal, investasi, kontrak jangka panjang, hasil profitnya, bla bla bla, keuntungan. Ya pokoknya sampai bawah sama kayak tadi guys ya. Abis itu gua bilang lagi ke dia, saya tanya tradingnya di komoditi atau pair apa, bapak nggak bisa jawab. Muter-muter profit 40%, muter-muter, gue bilang kan. Hebat banget pak, trading 24 jam bisa dapat 40%. Terus dia bilang, kakak belum pernah join di game slot ya? Terus gue balas lagi guys, lah gimana lu? Tadi bilang forex, sekarang game slot. Ini kan tadi bilang forex, gue gituin kan. Habis itu dia bilang, kakak maksud kita di forex yang dikelola oleh game slot kakak, begitu. Nah jadi ini nih bener-bener penipunya nih, dia tuh ilmunya nggak ada tapi dia nipu guys, rada bodoh guys ya. Ini forex itu tidak dikelola oleh game slot, karena game slot dan forex itu berbeda guys. Kalau forex itu dikelola oleh broker, lalu dari broker ini juga dilempar ke liquidity provider, lalu dari liquidity provider itu akan diputar lagi ke bank-bank besar kayak gitu guys kalau forex ya. Ya udahlah, dari sini gue tanyain lagi yang lain guys. Lalu brokernya pakai apa? Lalu fokus main di pair apa? Ini gue ini gue rada typo guys ya. Lalu fokus main di pair apa, Pak? Terus dia bilang ke gue, kakak nanya muter-muter mulu, kakak mau gabung nggak? Terus ya udahlah, gue bilang, lah kan saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Saya tanya untuk memastikan kalau bapak jawabannya masuk akal ya saya join gitu kan. Yang namanya forex itu pasti ada brokernya pak. Lalu forex itu kan banyak pairnya. Contohnya tuh kayak pair USD JPY, GBP USD kayak gitu guys ya. XAU USD itu untuk komoditinya ya. Nah ini bapak trading di pair apa? Gue bilang gitu. Gue nanya dong. Saya tanya gitu doang kok bingung, saya bilang kan. Lalu jawabannya adalah USD. Dari sini untuk kalian yang trading forex pasti kalian udah ngakak banget nih. Nggak mungkin tuh ada yang namanya pair USD. Yang namanya pair itu selalu tuh dia bersinggungan guys ya. Misalnya USD Jepang Yen, pound sterling sama USD kayak gitu guys. Jadi nggak pernah tuh ada USD. Jadi ini tuh dia mau nipu tapi nggak ada ilmu guys. Game slot itu judi, gue bilang. Forex itu trading. Dari sini aja udah aneh bapak jawabnya. Terus gue nanya, USD itu cross apa pak? Gitu kan. Terus dia jawab gue, baik kakak, terima kasih. USD itu mata uang luar kakak. Ya iyalah. Ya udah, abis itu gue jawab ke dia, nenek-nenek juga tahu pak. Terus gue nanya lagi kan, USD cross apa pairnya? Terus dia jawab gue, pairnya kakak. Nah ini kocak banget. Abis itu gue balas lagi, mana ada forex USD doang? Top lah anda. Terus gue nanya, anda orang mana gitu kan. Terus dia bilang ke gue, kenapa kakak tanya begitu kakak? Ini udah pasti guys, saya 100% penipu ya. Kalian jangan percaya kalau ada titip-titip modal kayak gini ya. Ini saya ajarin, pair itu misalnya USD JPY, GBP USD, GBP AUD. Nggak ada pair cuman USD, gue bilang gitu. Pertanyaan basic aja nggak bisa jawab. Tolonglah pak, jangan nipu lagi. Kasian. Terus dia bilang ke gue, maaf kakak, kami tidak butuh saran atau ajaran kakak, sekali lagi maaf kakak gitu kan. Orang-orang yang niatnya cari uang malah habis uangnya kena tipu gitu. Kasihan mungkin orang-orang lagi punya utang berharap dapat uang, tahu-tahu kena tipu, gue bilang gitu kan. Habis itu dia balas gue lagi, kami tidak pernah merugikan orang yang ikut gabung, kakak salah orang katanya. Typo dia, salah orang. Terus gue bilang, saya harap hati bapak terbuka gitu kan. Lalu gue membalas guys ya replyan dia yang, maaf kakak tidak butuh saran atau ajaran. Gue bilang ke dia, makanya bapak nggak ngerti-ngerti, gue bilang gitu. Habis itu dia bilang ke gue, kakak sekali lagi saya tegaskan.
Luar biasa, gue ditegaskan guys ya. Kami bukan penipu, kami resmi punya alamat dan identitas. Nah ini kalian jangan percaya ya. Ini bisa jadi tuh alamat sama identitas itu tuh bener-bener dia tuh cuma ngambil dari PT mana gitu guys ya. Anggap saya percaya, tapi saya gak seperti yang lain mudah dibodoh-bodohi. Terus dia bilang, baik terima kasih kakak. Terus gue bilang gini, terakhir semoga Tuhan mengampuni anda ya. Kakak jika ingin menasehati orang bukan di sini. Oke guys, abis itu terakhir gue balas lagi ke dia, kalau menipu juga nggak di sini. Oke guys, itu jadi percakapan gue guys ya sama penipu ini ya. Jadi gue harap kalian tuh jangan ada yang pernah kena tipu lagi guys. Kasihan, duit kalian udah susah-susah cari kerja setengah mati gitu, keringetan, capek gitu kan. Kalian malah investasi ke hal-hal yang seperti ini gitu guys. Jadi sekali lagi kalau kalian menemukan ada investasi titip dana atau apapun itu tanah modal itu jangan langsung percaya guys ya. Karena itu tuh 90% itu penipuan semua ya guys. Dan biasanya legalitas yang mereka kasih itu tuh palsu atau enggak legalitas dari PT lain atau enggak identitas atau enggak foto profile. Nah itu tuh biasa palsu semua guys. Jadi dari muka orang atau muka bos siapa gitu, itu tuh dimasukin jadi foto profile mereka guys. Dan kocaknya sekarang foto profile dari admin yang tadi penipu itu guys, itu tuh sekarang udah hilang nih guys. Udah nggak ada lagi nih, kalian lihat ya. Jadi bener-bener tuh udah nggak ada lagi. Nah ini tuh udah 100% fix penipu ya guys ya. Oke deh guys, kalau gitu konten hari ini kalau kalian suka kalian boleh kasih like-nya. Kalau misalnya kalian pernah kena penipuan atau apapun, kalian boleh langsung Instagram gua. Nanti mungkin akan gua gali-gali dan akan gua jadiin konten berikutnya guys ya. Ya semoga kalian suka sama konten kayak gini guys, dan bisa menghibur kalian juga, dan yang penting bisa mengedukasi kalian semua supaya tidak terkena penipuan lagi guys. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini aja dulu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.